Ya guys, gue tadi beberapa kali sempat menyentuh sampai 120, tapi itu udah menurut gue udah angka mentok maksimal karena ini mobil tuh tinggi, udah pasti ada rasa limbungnya, suspensinya juga cenderung keras kan, jadi kayak agak nggak terlalu. Oke guys, jadi hari ini gue bakal balik ke ibu kota. Dan aja. Oke, jadi hari ini gue bakal balik kembali ke ibu kota. Udah gue riset semua. Pokoknya gue tadi pakai trip B, average udah di reset, suhu pakai 25,5 pakai auto, diisi satu orang dewasa, satu bocil. Tekanan angin belum gue atur sih. Nanti gue bakal mampir ke pom bensin di daerah Kudus. Lupa nama tempatnya sih, tapi biasa gue selalu mampir situ. Oh iya, ini kandang ayam. Ini lewat di Desa Kasihan. Betul. Betul. Nanti ya mas, bentar. Jadi kami bakal isi bensin dulu, nanti fullin, udah gitu isi tekanan angin di daerah SPBU di lupa nama tempatnya, pokoknya Demak deh, daerah Demak situ ya, Jalan Raya Kudusnya gitu. Nah, oke, balik nih yang nanya banget, Mas, rekomendasi ras dan segala macam itu enggak? Maksudnya masih rekomendasi enggak gitu loh di tahun 2025? Tergantung kebutuhan teman-teman. Lihat deh nih, gue lewat jalan yang cor-coran kayak gini aja, ini lumayan mental-mentul, lumayan agak limbung gitu kan. Jadi kayak agak kurang nyaman sebenarnya kalau untuk dipakai di perkotaan, jujur ya. Tapi kalau untuk pakai luar kota atau daerah pulang kampung yang sering ketemu jalan rusak, berlobang, banjir, ini lebih tenang, lebih worry free. Udah gitu kan dia tinggal sisa-sisa RWD kan, dia sama Terios gitu loh. Dan juga memang beneran 3 baris, ganteng itu relatif, tapi semua setuju kita bilang itu ganteng ya. Cuman di sini teman-teman ya, even di kampung dan sekalipun tetap harus perhatiin rambu lalu lintas. Setahu gue ini tuh belok kirinya harus ikutin rambu lalu lintas. Tapi orang di sini jarang banget yang kayak memperhatikan kayak gini-gini. Gitu loh, itu hal sepele kan. Nah, sini cuma jalannya memang ya kayak gini. Ayo dong para pemerintah yang mengurusin Kudus, jalan dibenerin. Padahal sudah dicor mungkin karena banyak truk juga yang lewat sini, jadi banyak yang rusak. Terus yang sebelah kanan ini kayak lebih rusak parah dibanding yang sebelah kiri ya kayaknya. Tapi nggak ada pilihan lagi, yang kiri juga sama-sama rusak sih guys. Gak repot kan? Nah tuh, karena ini banyak yang rusak kayak gini. Inilah salah satu alasan kenapa gue bilang belilah mobil sesuai kebutuhan gue. Kalau pas pulang kampung, kalau pakai ras kayak gini ya lebih bandel lah ya, lebih bisa diandelin kalau ketemu jalan-jalan rusak kayak gini. Aduh, kita nikmatin dulu aja. Ini ada tips buat teman-teman yang misalnya lagi mampir istirahat gitu, tapi masih ada penumpang di dalam, nggak mau dimatikan. Jadi ada salah satu cara, minta orang di bagian dalam untuk kunci dari dalam. Jadi mobil nggak bakal bisa dibuka dari luar. Atau kalian tetap keluar, ini masih terbuka kayak gini. Kalian pakai anak kunci aja, pakai anak kunci dari sini. Mobilnya tuh terkunci dan nggak bakal ada orang menyelinap ke ini, nggak bakal bisa dibuka. Tapi mobilnya hanya bisa dibuka dari dalam. Dibuka sama anak gue udah pinter. Tuh bisa dibuka. Tuh, gitu. Jadi aman. Kalau misalkan dia mau kabur, kalau mobil kenapa-napa ya, gitu. Kunci aja. Nih kalau sudah selesai teman-teman, nah dia otomatis langsung kebuka semua teman-teman. Kaget ya? Oke. Jadi disclaimer, ini jangan meninggalkan anak-anak di mobil terlalu lama. Ini tadi keperluannya buat edukasi ya. Jadi gue udah sampai di SPBU Karanganyar Demak. Pom bensin sini enaknya tadi kamar mandinya bersih, nggak ada bayar. Terus isi Pertamax bisa pakai kris juga. Gue isi full tank dan nanti biasanya tuh kayak dikasih hadiah lagi. Kayak dikasih minum. Nanti gue bakal isi situ juga nitrogen. Jangan bilang cair ya, ini gue bukan endorse ya, tapi
literally gue suka pom bensin yang bisa support hal-hal kayak gitu, bisa pakai kris, terus ini kamar mandi gratis, teman-teman pasti pada suka kan kayak gitu. Guys, ini menurut gue TPMS itu hal yang penting banget yang sayangnya belum dimiliki sama Toyota Rush ini. Sebenarnya gue udah kemarin jual TPMS kayak ini, tapi mohon maaf penonton gue ya, barangkali yang kalian beli dari link gue ini ternyata tidak bekerja secara baik. Gue sekarang hati-hati deh jual affiliate ini. Gue nggak mau jual barang murah, gue maunya bukan murah, yang jelek. Tadi gue pikir bagus ya, ternyata agak kurang. Ini ya, sampai menjelang di depan itu jalan lingkar Demak aja masih ketemu jalan-jalan rusak. Tadi di beberapa titik tuh ada perbaikan. Asli ini bener-bener kayak ngerusak suspensi banget loh. Nah ini yang jalan lingkar Demaknya, ini literally lebih banyak alusnya dibandingin yang tadi lingkar Kudusnya. Ada beberapa titik yang memang rusak, tapi nggak separah yang Kudus nih tuh. Masih ada alus-alus. Mungkin pemerintah Kudus bisa belajar dari sini nih, Demaknya nih, kenapa ini bisa halus. Atau jalan provinsi gini, siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya? Jam 8.30 nyampe juga di gerbang tol Demak. Sana nanti keluarnya Sayung gitu guys. Gue berharap sih tidak banjir ya. Oh lupa, tapnya nggak di sini, tapnya nanti di sana Sayung. Ini tol yang mahal. Jaraknya berapa sih? Coba ya. Ini kan pakai 52 ya, 52,2. Kayak 15 kilo guys. 15 kilo 19.000. Emang cukup lumayan agak pricey. Ini sebenarnya bentar lagi itu udah masuk tol Tanjung Mas ke arah Jakarta ya. Ini lewat depan Sultan Agung. Jalanannya ini rusak abis karena kan sering kena banjir air rob kan. Ya udah jadi rusak kayak gini. Asli. Jadi apa gitu loh, maksud gua nggak ada solusi gitu, apa ditinggiin, dibangun flyover maybe, soalnya blind spot. Jadi teman-teman kalau misalnya berkendara deket sama truk panjang kayak gini, jaga jarak banget karena berpotensi kalian bisa kesenggol dan segala macam, terutama buat kalian yang naik motor ya, hati-hati. Bukan iklan nih ya. Setol, cuaca agak mendung tapi nyaman buat perjalanan. Tapi kalau udah hujan gerimis, hujan deres, itu bahaya. Lebih beresiko gitu loh maksudnya. Karena kalau jalan tergenang nanti ada resiko aquaplaning dan segala macam, tergelincir, licin. Jadi tetap harus jaga jarak aman dengan mobil depan, jaga kecepatan juga, dan pastiin kondisi kalian sehat, kondisi mobil juga sehat. Gitu. Sudah mulai tanjakan, dan ini kalau tanjakannya ini gue pakai D aja cukup, kecuali kalau misalkan ekstrim banget baru pindah. Ini kan tuh, gue mau nyalip, gue pindahin 3, tuh ambil ada jeda dulu gitu loh guys. Ini pakai 3 soalnya rada ngeden, kick down dulu, pakai D, gitu. RPM naik sendiri. Ini memang kalau agak kuat nanjak, gue kick down lagi. Kayak gitu. 1 kilometer lagi gue ambil yang Jatingaleh Kerapia Jakarta. Gue tuh nggak tahu, seneng aja kalau lewat tol sini, enak. Jadi kayak masih banyak pohon, bukit kanan kiri, pemandangannya juga bagus. Kalau lurus tuh arah Tembalang, Solo, Jogja, Surabaya, lurus. Kita ambil kiri yang Jatingaleh Kerapia Jakarta. Kapan ya gue bisa pindah ke Jawa Tengah gitu lah. Ada beberapa yang teman-teman nanya, Mas kalau ditanjakan dan segala macam, wah ini nggak ada tanjakan, gimana ya? Nanti ya kita cari tanjakan, tapi paling gue cerita ini aja. Jadi Matic ini kan ada PRN D32L. Jadi kalau untuk berkendara seri kayak gini pakai D aja. Tapi kalau misalkan mau nyalip geser ke 3, geser kayak gini nih. Kalau geser gue gasnya tuh gue lepas dikit. Dah, kalau misalkan tanjakannya agak kurang, kayak misalnya kurang kuat nih, pakai 2, geser ke 2. Kalau nggak ke L, kalau L tuh ibarat kayak gigi 1, 2 tuh giginya ngatur sendiri, nanti 1 sampai 2. Kalau 3 tuh 1 sampai 3. Nah kalau dia tuh 1 sampai 4. Ini kebetulan Matic-nya AT
konvensional kan, jadi kayak 4 percepatan gitu diatur secara computerized. Tapi kalau untuk sehari-hari pakai D aja cukup. Kalau tanjakan ya kalian pergunakanlah, manfaatkan rem tangan ini dengan baik dan benar, rem tangan dan rem kaki. Terus ini tadi gue idling sebentar, baru jalan sekitar 93,4, terus berubah 14,8 km per liter ya. BBM masih full, kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, tuh lihat ya teman-teman ya, itu ada bapak-bapak penyapu jalan bawa karung, ada di bahu jalan. Jadi penting banget buat teman-teman, please jangan lewat bahu jalan. Nggak apa-apa gue dikatain si paling taat dan segala macem. Gue kan sering banget ya kalau bikin konten tuh edukasi, tidak boleh lewat bahu jalan. Bahkan gue paling marah kalau gue disalip orang lewat bahu jalan karena jujur kaget. Soalnya mobil gue nggak ada safety sense. Kalau ada maka kadang-kadang kayak suka ada peringatan. Kalau nggak ada tuh kaget, tiba-tiba wes, itu bahaya banget. Jam 10.08 gue sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Ini setahu gue cuman hanya ngetap doang, jadi belum bayar. Sudah, sini balikin. Yes. Ini tuh belum dipotong, nanti baru dipotong, nanti dipas di gerbang tol Cikampek. Gue suka deh kalau lewat sini tuh pemandangannya indah. Ini jembatan kan, panjang, terus hutan-hutan, bukit-bukit gitu. Iya. Ya kan? Udah. Tapi please, gue butuh mobil yang ada cruise controlnya guys. Cruise control ya, kalau ada mungkin nggak terlalu urgent banget ya, tapi cruise control tuh lumayan kepake kalau pas perjalanan jauh. Setidaknya kaki gue tuh bisa istirahat sebentar. Ini kalau lajur cuman ada 2 kayak gini tuh sebenarnya agak cukup bingung ya teman-teman ya. Karena ketika kita mau nyalip, ini contoh ya, gue menurun. Ini ya, ketika kecepatannya sudah 100 km per jam dan di kiri ada truk, sebaiknya kita berada di mana nih? Kita berada di kanan atau di kiri? Kanan hanya buat nyalip doang. Ini kan agak-agak cukup bingung ya. Dan si ras gue ini, kalau gue bikin kecepatannya sampai 120 tuh agak-agak kurang nyaman. Please, gue cuma mau ngasih tahu. tes. Ini menurut gue ya, ketika ada petugas yang membersihkan bahu jalan tuh kayak gitu ya, menurut gue wajib banget kasih, nyebutnya apa sih, kon itu loh, yang kon kuning itu loh. Itu menurut gue adalah jaraknya perlu kasih 200 meter. Yang pertama 100 meter dari tempat kebersihin, satu lagi 100 meter lagi. Jadi kita yang dari contoh nih, paling banyak tuh pelaku yang lewat bahu jalan, biar mereka ada cukup waktu untuk pindah lajur kalau pas ternyata ada orang yang perbaikan dan segala macam. Menurut gue jarak amannya gitu 100 dan 100, jadi total 200. Sekarang jam 10.29 ya. Ini kita bakal tiba ke ikon, salah satu ikonnya jalan tol ini ya, Semarang mana dong nih? Semarang Batang ya, namanya jalan tol Semarang Batang ya. Ini ikonnya banget, nanti ada jembatan Kali Kuto. Jadi ini jembatan ini tuh unik ya. Sebelah kiri tuh bukit, terus kayak sawah. Nanti sebelah sini ada sawah lagi, terus pantai. Mungkin kalau dilihat dari drone ya. Gue udah pernah ambil drone gak ya? Ya kayak sekarang kalau kayak gue nanti berhenti di rest area, naikin drone kayak niat banget gak sih gitu loh. Ini gue lama banget loh. Gue tuh lama banget tidak bikin vlog pakai POV driving, ini udah lama banget. Ini kalau malam tuh bagus cahayanya gitu loh. Yes. Dan kami istirahat di rest area 360 dulu. Oke, kita lihat sini. Jam 10.47 istirahat di rest area. Di luar ini suhunya 34 derajat guys. Terus ini AC-nya akhirnya gue bikin auto kan, terus pasang di 23 karena tadi pada saat 24 itu kayak masih kurang adem gitu loh. Jadi nggak nyaman di bagian kulit, kena panas. Padahal ini sudah pakai kaca film ya. Atau kemungkinan kaca film gue harus ganti yang lebih bagus, yang lebih bisa nolak sinar UV. Ada yang tahu nggak sih kaca film bagus yang apa gitu yang bisa nolak sinar UV? Ini KM 277. Jadi sepanjang jalan tadi tuh dari Semarang sini tuh banyak banget perbaikan jalan gini dan cukup lumayan panjang. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan lagi bukan
masa-masa liburan ya. Memang ini kayak persiapan menjelang liburan akhir tahun, awal tahun. Jadi diperbaikin dulu. Jadi ntar pas sudah rame-ramenya sedikit lebih lancar gitu loh. Ah, ini rest area yang bagus, yang nyebutnya apa ya? Heritage KM 260. Pokoknya KM 260 deh kalau kalian dari arah Semarang ya. Nih di sini. Nah di sini masjidnya juga bagus, cuman gue tadi sudah sholat, jadi hari ini kayak cuman paling numpang jajan-jajan, istirahat sebentar, sama tag konten nanti beberapa kali ya. Yes, ini bekas pabrik gula teman-teman. Jadi banyak jual oleh-oleh. Terus ini tembok-tembok nih masih original ini. Tembak-tembak yang original, terus ada kayak lukisan oleh-oleh. Nanti batu ginjal. Mana batu ginjal? Nah ini masih bekas tembok-tembok pabrik gulanya. Yang mana? Gede banget. Lantainya glowing banget. Lantainya tuh. Coba aku besok. Jadi kalau kalian pengen datang sini mampir ke KM 260 cukup lumayan banyak nih. Ini ada kalian bisa sholat di sini. Terus ada lokomotif, ada tempat bermain anak juga, bahkan ada hotel juga. Sekarang saatnya kembali melakukan perjalanan ke ibu kota lagi. Nah, jam 2.31 kami jalan lagi nih guys. Siap-siap jalan lagi. Udah pasti masa tibanya ya. Perkiraan tiba di Jakarta mundur lagi. Karena semakin sering berhenti pasti nyampainya juga makin mundur teman-teman. Gue gak ngerti sama Avanza ini dia tadi tuh maksudnya kan kosong ya, lancar gitu, dia tuh ambil di bahu jalan terus gitu. Sedangkan tadi ada Avanza satu lagi kosong juga di kanan terus gitu. Emang pada lawak sih asli beneran, pada lawak asli, gak habis ngerti. Emang pada lucu-lucu ya. Tetap ya teman-teman ya, yang melakukan perjalanan luar kota, road trip segala macam, tetap stay safe, jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga kesadaran. Kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Masih perlu bukti nggak? Masih perlu bukti nggak? Bahu jalan tuh ada yang pakai truk kayak gini. Gue nggak tahu ada kondisi masalah apa, mau gue kesana macam, sehingga nggak bosan-bosan. Gue kalau tiap kali vlog gue tuh gue selalu bilang jangan nyalip lewat bahu jalan, karena ada aja yang berhenti di bahu jalan. Mungkin suatu saat ya keapasan itu datang di Anda, kita nggak tahu ya, namanya hari apes tuh nggak ada di kalender. Kalau misalkan ada ya kalender tuh muncul ya, ini tanggal apes kalian, mungkin kalian nggak akan lewat bahu jalan gitu loh. Terus sampai pada saat itu didorong-dorong tuh ya, bahu jalan tuh banyak kayak gini. Bayangin tadi kalian nyalip, di belakang ada truk, terus kalian nggak keburu sini, nabrak. Yang jadi korban siapa? Jadi sempat tadi beberapa titik gue sempat ketemu angka sampai 120 km per jam, tapi gue nggak boleh sering-sering, terutama kalau misalnya jalannya agak rame ya. Kalau rame justru gue malah agak gue kurangin gitu, resiko sih. Jam 6.27 nih gue udah sampai di KM 85. Nyampe sini tuh enak banget loh, jalannya tuh halus, jadi berasa nyetir tuh gasnya tuh enteng banget gitu loh. Overall gimana ya? Gini ya, gue tuh pakai RAS ini sudah sekitar 4 tahunan. Jadi lebih banyak tuh gue sharing pengalaman aja, bukan berarti gue ayo beli RAS segala macam. Banyak kok yang DM gue tuh gue balesin, lu pertimbangin ini deh, ini. Jadi beli mobil tuh sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kalian tuh tidak butuh RWD, tidak butuh yang ground clearance tinggi, itu banyak banget pilihan gitu loh. Jadi gue memberikan pendapat itu secara netral. Coba deh lirik kalau lagi cari low SUV, banyak kok, ada XL7, Xpander Cross, BRV, Stargazer, apalagi tuh, sebut aja, you name it deh. Terus sih gue kalau pulang kampung tuh sering ketemu jalan rusak, banjir, ya kayak gitu loh kurang lebih. Jadi kebetulan gue waktu itu RAS. Tapi kalau misalkan disuruh mengulang lagi, mungkin kalau gue udah nggak kerja di Toyota dan segala macam, mungkin gue akan pilih tipe lain.
Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Pokoknya gue selalu bilang untuk teman-teman, belilah mobil sesuai kebutuhan dan gak usah sungkan gitu loh. Kalian test drive aja ke masing-masing dealer. Jam 6.39 tempelkan kartu. Oke, jadi tempelnya di sini ya. Tempelnya di sini. Iya. Bukan di situ guys, kan sempat ada lucu-lucuan bukan di situ, tapi di sini. Kacau banget bapak tuh guys. Kacau ya. Jadi nempelnya di sini guys, nempelnya di sini. Pulang. Tuh 434 juta, 434.500. Oke, videonya sampai di sini dulu. Udah capek, ini juga sudah gelap mungkin. Bye-bye. Overall pakai mobil ini cukup oke. Gua nggak bilang ayo beli Toyota, enggak. Pokoknya belilah sesuai kebutuhan. Kalau kalian pengen cari RWD 3 baris, ground clearance tinggi, tahan segala medan, jalan berlubang segala macam ini. Tapi kalau kalian pengen cari lebih nyaman, banyak. Ada SL7, Expander Cross, Stargazer, Carten X. BRV nyaman nggak ya? Gue nggak tahu. Atau mungkin kalian yang mau sharing-sharing boleh. Atau misalkan ya 300 juta nih, tambah dikit, tambah 100 juta lebih, bisa dapat Innova Rebirth. Monggo silakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.